Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat. Kali ini kita podcast. Dan podcast kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kakanda saya dari Pagaralam. Dia adalah Haji Bana Juni SAMBA. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Adinda Agus yang saya banggakan, Alhamdulillah. wartawan senior di Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Kak ya. Kakanda saya ini adalah Ketua DKD Garda Prabowo Sumatera Selatan. Dan kita podcast kali ini masuk episode ke 289 Kamis 23 Oktober 2025. Dan kedatangan kakanda saya ini khusus kita akan membahas atau membicarakan tentang bincang-bincang ya. tokoh idola kita nih. Kebetulan Siap. tokoh idola kita sama nih Kak ya. Siap. Prabowo ya. Tadi sebelum rekaman penonton SSN saling kulik-kulik dulu Kak ya. Ya, diskusi-diskusi ringan lah ya. Dan kebetulan Bapak Presiden kita baru 1 tahun Ya. kepemimpinannya ya. Kepemimpinan. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara umum Kakak sebagai Ketua DKD Garda Prabowo Sumsel, bagaimana menilai capaian selama setahun Bapak Presiden Prabowo? Silakan Kak. Terima kasih pada Adinda Agus yang hari ini sudah berkenan ya mengundang saya. Ya insya Allah nanti dari bincang-bincang ini akan melebar ke seluruh masyarakat Amin. Sumsel khususnya Kota Palembang ya. Tentang kepemimpinan Pak Prabowo Ya. sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi kita mungkin ada refleksi sedikit lah ya. Oke. Bincang-bincang diskusi 1 tahun. Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Adinda Agus tadi, kurang lebih kalau capaiannya, kalau pakai angka, kalau capaian angka itu ya kita bisa bilang bahwa program Pak Prabowo itu sudah mendekati 70-80%. Oh gitu Kak ya. Ya, artinya kalau dari angka, tapi kalau dari segi artinya penilaian masyarakat, actuality di lapangan yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan banyak yang kita lihat kegiatannya, misalnya kegiatan yang sangat baru itu adalah tentang makan bergizi itu. Makan bergizi gratis MBG ya. Ya MBG. Gitu kira-kira itu kan. Terus Oke. nanti yang lain-lainnya tentang pemberantasan Korupsi. itu jadi kesepakatan kita bersama kan. Republik ini harus clear and clean dari yang oknum-oknum seperti itu. Kak, kebetulan koran saya, Suara Nusantara dan koran SN.com ini banyak memuat pemberitaan tentang pemberantasan korupsi. Siap. Dan ternyata apresiasi masyarakat Sumsel ya, karena kita di Sumsel itu terhadap pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu sangat tinggi. Ya. Kakak melihatnya secara umum bagaimana Kak? Kalau pemberantasan korupsi itu memang pidato beliau dari awal, Ya, beliau ini kan seorang militer. ya, Selama ini kan tempur perang. Tapi pada saat beliau tidak lagi di dunia itu, beliau masuk di dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis itu dia sudah lihat berbagai macam bagaimana permainan mafia-mafia di dalam bisnis itu. Sehingga beliau terketuk hatinya, wah kalau begini saya harus masuk di panggung politik gitu kan, untuk memperbaiki yang namanya kinerja-kinerja yang pernah saya alami sebagai bisnismen terhadap masyarakat luas dan manfaatnya untuk masyarakat. Makanya Pak Prabowo tahun 2008 itu mendirikan Partai Gerindra. Oke. Dengan ormasnya juga pada saat itu bareng, namanya Gardu Prabowo. Gardu Prabowo. Nah, Gardu Prabowo ini adalah asal muasal dari ormas Garda Prabowo ini sendiri. Kenapa disebut Gardu? Disitulah tempat ngumpul orang-orang. Tapi jadi di situ tidak ada semuanya bisa kumpul dari kalangan agama, aktivis. Nah itu dimulai dari situ. Oke, tahan dulu Kak, tentang Garda Prabowo atau Gardu Prabowo. Kita Siap, bicara tentang yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat ya, Indonesia dan Sumatera Selatan tentang pemberantasan korupsi. Ya, siap. Kebetulan di koran Suara Nusantara ini ada yang edisi keberapa nih? Ini penonton SSN saya tampakkan. Ya, ini ada penyitaan ya, Oh iya, keuangan penyitaan itu, hasil korupsi ini ya. Dan kebetulan itu menjadi fotomaster bagaimana usaha dari Presiden Prabowo memberantas korupsi dan mengembalikan kekayaan negara kita dari hasil korupsi ini. Silakan Kak. Ya, jadi itu jadi komitmen yang utama buat Pak Prabowo. Ya. Jadi memang negara kita ini kan sudah sekian lama, artinya tuh
kalau negara ini dibangun oleh the founding fathers itu dan seterusnya itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi negara ini bisa jadi kolap, nggak benar kalau oknum yang menjadi leader, menjadi pemimpin di negara ini dia korup. Nah, sehingga itulah jadi komitmen Pak Prabowo itu begitu dia jadi presiden, yang utama itu di samping EBG memang masalah korupsi. Nah, ini hasilnya sudah kita lihat kan dalam 1 tahun ini kan banyak yang sudah disita. Ini dalam arti kata membuat orang yang terbiasa korupsi itu jadi ketar-ketir juga Kak ya? Iya. Karena mereka tidak siap kan dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo yang memang sebagai pemimpin negara, sebagai presiden, dia komit untuk masalah pemberantasan korupsi ini. Sekarang udah kita lihat kan bagaimana cara kerja jaksa terhadap penyitaan-penyitaan bukan saja dalam bentuk tunai itu kan smelter-smelter yang tambang, ada tambang batu bara, ada kebun, itu kan ada tambang timah. Nah itu kenapa dibikin satgas-satgas itu sama Pak Prabowo? Karena untuk percepatan dalam rangka memberantas mafia-mafia itu. Ada mafia tanah, gitu kan? Ada mafia tambang, ada mafia kebun. Semuanya sudah terlihat sekarang dan sudah terasa oleh masyarakat dan itu kan nggak bisa ditipu karena sekarang kan zaman digital. Melihat beberapa kali pidato dari Presiden Prabowo Kak ya, ada usaha yang Presiden untuk menjadikan kekayaan alam itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan itu beberapa kali beliau menyatakan dalam pidato. Kakak melihatnya bagaimana ya Kak? Iya. Jadi gini, itu memang gini, itu sudah menjadi salah satu tujuan kita bernegara. Ya bernegara ini kan kita satu itu ada yang namanya yang diperkenalkan oleh namanya Bung Karno dengan sistem politiknya pada saat itu dalam rangka membangun negara ini dengan 3 kekuatan. Satu berdaulat di bidang politik, kedua berdikari di bidang ekonomi, ketiga berkepribadian di bidang sosial, di bidang budaya, sosial dan budaya. Nah, dari 3 inilah yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat, satu berdaulat di bidang politik, bagaimana Pak Prabowo sekarang di dunia, itu kan diakui di dunia bahwa beliau ini artinya berdaulat di bidang politik tuh semua masyarakat di dunia ini sama haknya, tidak boleh ditindas, harus dihapuskan yang namanya peperangan di dunia ini, harus dihapuskan namanya kolonial dimanapun sifat bentuknya. Kedua, kita berdikari di bidang ekonomi. Nah, kalau dilihat dari berdikari di bidang ekonomi, ini salah satu artinya tugasnya Pak Prabowo. Karena banyak kita ini punya SDA-nya luar biasa, sumber daya alam kita. Ada macam-macam lah kita, ada tambang, batu bara, atau itu tambang batu bara, ada migas, ada hasil bumi yang lain, kebun dan segala macam. Tapi kan itu tidak dinikmati oleh sebanyak orang kan, tapi dinikmati oleh segelintir orang. Nah, sementara sistem ekonomi kita ini kan sokoguru kita adalah koperasi. Nah, kita tidak menggunakan kapital. Nah, pada saat ini kita neo kapital babak baru ini lahir di Republik ini. Dan kita terasa kan, yang punya kebun segelintir orang, yang punya tambang bisa menikmati tambang segelintir orang, migas seperti itu juga. Nah, sekarang itu makanya ada permen-permen lahir yang bisa melibatkan semua masyarakat terlibat dalam rangka untuk menggali SDA itu. Bentuklah sekarang ada namanya koperasi. Nah, koperasi ini menjadi hal yang prioritas bagi ini. Nah, dalam rangka untuk membangun percepatan masyarakat, makanya lahir 80.000 lebih yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, jadi kita membangun dari desa kira-kira gitu. Sana, ya. Lanjut lagi kita podcast penonton SSN masih bersama kakanda saya Bapak Haji Bana. Siap. 1 tahun Presiden Prabowo Kak ya. Di antara banyak prestasi tentu masih ada yang kontra nih Dan ya. Karena kita semua bermain medsos Kak ya. Pasti kita melihat ada komen-komen yang yang katakanlah bagaimana ini, bagaimana itu ya. Mungkin masih mempertanyakan. Kalau kakak melihatnya bagaimana ini Kak? Ya, kalau kita lihat yang kontra ini kita lihat positif saja. Kan jadi ini kan di kepemimpinan Pak Prabowo ini kan artinya ya Pak Prabowo ini kan nggak mungkin dia sempurna. Artinya ada di sisi lain mungkin harus ada kontra kan terhadap Pak Prabowo sendiri kan. Tapi saya lihat
selaku Ormas Garda Prabowo dalam kepemimpinan 1 tahun ini, masalah kontra terhadap Pak Prabowo ini kan nggak banyak. Oke. Tapi itu kita anggap yang positif, bisa jadi masukan kita, Masukan, Kak, jadi ya? bisa check and balance bagi pemerintahan Pak Prabowo kan. Untuk memperbaiki Nah ya. itu, jadi Yang kita jangan menganggap itu negatif, kita anggap Oke. itu positif. Kakak melihatnya gitu Kak Ya, ya? insya Allah kalau itu positif akan positif. Oke. Gitu. Kemudian kita bicara lagi yang lain ya. Bagaimana Kakak melihat pergaulan Indonesia di dunia di tangan Presiden Prabowo saat ini? Ya, kalau pergaulan dunia yang barusan dekat ini kan dia berbicara di PBB Ya. tentang kemanusiaan, misi kemanusiaan pembebasan Palestina. Ya. Ternyata alhamdulillah berhasil kan, bahwa kita memang politik yang bebas aktif yang kita anut dan itu tidak pernah berubah. Dan pidato Pak Prabowo yang berapi-api itu. Berapi-api, ngetok-ngetok meja sampai Pak siapa namanya Presiden Donald Trump sangat Menyebut seriously Prabowo. sangat Iya. kagum dengan Prabowo. Iya, You luar biasa amazing. Oke, dan pidatonya berulang-ulang ya Ya. ditayangkan di medsos FYP semua itu ya. Intinya Heeh. Indonesia melalui Pak Prabowo sebagai presiden, dia bisa menjembatani, artinya kepentingan dunia saat ini terutama tentang hak asasi manusia. Oke. Gitu kan? Palestina ini tidak boleh menjadi negara jajahan, tidak boleh negara yang tertindas, itu kan? Setiap di muka bumi ini semuanya harus mempunyai hak untuk merdeka. Dan Oke. itu alhamdulillah diperjuangkan oleh Pak Prabowo di PBB dan didukung oleh Amerika. Oke. Nah itu tuh Kalau kakak, izin Kak ya, kalau kakak melihat secara luas bagaimana pergaulan Indonesia setelah Pak Prabowo dengan berapi-api ya menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Ya itu, jadi pergaulannya memang diakui oleh dunia, oleh pemimpin-pemimpin dunia kan. Yang tadinya tidak simpati jadi simpati. Dan selama ini mungkin belum didengar ya. Belum didengar, jadi kan itu ada hal yang luar biasa. Kayak NATO itu kan anggota NATO itu hampir 80% artinya mendukung apa yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo terhadap Palestina. Itulah pergaulan dunia. Ada Perancis, ada London, gitu kan. Terakhir Amerika. Nah itu yang nggak bisa kita pungkirin. Brasilia, Turki dan segala macam itu kan itu luar biasa. Lanjut podcast kita penonton Lesa SN. Kemudian Kak, bagaimana kakak melihat usaha gigi dari seorang Presiden Prabowo ya mengenalkan sumber daya alam Indonesia ke pasar dunia. Ya. Silakan Kak. Ya kalau soal pemasaran sumber daya alam, memang saat ini Pak Prabowo ini kan banyak tantangannya. Ya. Artinya yang pertama regulasi tentang perdagangan dunia yang menyangkut masalah sumber daya alam, itu ada migas, ada tambang, ada perkebunan kelapa sawit dan segala macam. Nah selama ini kan kita ini orang yang menghasilkan jadi sumber dari perdagangan itu sendiri. Tapi kita sendiri artinya sebagai yang punya sumbernya seringkali dirugikan dalam berhubungan masalah perdagangan dunia. Nah sekarang seperti misalnya minyak, migas ini kan selama ini dikelola mentah, diekspor ke Singapura gitu kan. Di Singapura dikelola dengan refinery-nya yang bagus dan luar biasa, mereka punya smelter tapi mereka nggak punya tambang, gitu balik ke Indonesia hasil tambang itu dijual jadi luar biasa, buat kita jadi mahal, maksudnya luar biasa itu jadi mahal. Nah itu yang merugikan artinya Indonesia, terutama seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tugas berat Presiden Prabowo tentu itu ya? tugasnya Pak Presiden. Nah itu makanya ini kan banyak itu regulasi tentang perdagangan dunia ini yang tidak menguntungkan daripada Indonesia, itu yang ini makanya. Dan ini menjadi rintisan Presiden Prabowo ya Pak ya? Itu. Bagaimana hasil alam gas bumi dikelola oleh kita sendiri. Jadi kita nggak keluar itu nanti memang sudah barang yang sudah siap, artinya untuk diperdagangkan di perdagangan dunia. Sehingga nilai plusnya luar biasa gitu. Akhirnya ini kan akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itu kita bicara tentang hasil alam untuk dijual ke luar negeri Kak ya. Bagaimana kalau tentang tugas berat lain dan prioritas mungkin yang harus menjadi prioritas dari Presiden Prabowo saat ini Kak di dalam negeri? Ya, kalau fokus Pak Prabowo saat ini adalah masalah makan bergizi. Makan bergizi itu, kalau pendidikan itu memang udah jadi amanah undang-undang ya. Ya itu undang-undang. Jadi pendidikan, kesehatan itu sudah siapapun pemimpinnya harus seperti itu. Tapi dalam rangka mengurangi
apa namanya kekurangan gizi, apa yang disebut apa namanya itu. Nah itu yang program makan bergizi ini artinya dalam rangka nanti apa namanya ke depan yang meneruskan putra-putra bangsa ini dari awal memang gizinya udah bagus. Oke. Tentang MBG atau makanan bergizi gratis ya Kak ya. Itu kalau kita lihat di media sosial ya. Begitu banyak kontra juga Pak ya. Iya, ya benar. Tentu yang apresiasi juga lebih banyak Pak ya. Benar. Kakak melihatnya bagaimana nih Kak? Ya kalau ya balik lagi tadi. Kalau yang positif artinya yang pro luar biasa kan. Tapi yang kontra juga ada. Artinya kontra ini ya kayak kita tuh melakukan suatu perbuatan mubazir gitu kan, memberikan ini ya ini kan bukan barang dagangan. Karena ini sifatnya itu tidak bisa dinikmati dalam semudah membalik hati tangan satu hari 2 hari. Artinya itu kita sudah berhasil dan sukses. Dan ini adalah program baru yang diperkenalkan oleh Pak Prabowo untuk negara ini yang dia cintai. Dia tulus, artinya dia pengen seluruh generasi rakyat Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini semuanya sehat melalui MBG ini. Nah kalau orang sehat, pasti artinya kesehatannya juga sehat, pasti belajarnya juga nyaman Pak ya. Jadi gitu pikiran juga sehat. Hidup juga sehat, belajar jadi anak-anak belajar jadi nyaman Kak ya. Kalau yang masalah kontra ya mungkin penilaian mereka ada yang tidak sampai artinya dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Biasalah itu dalam suatu apa namanya kegiatan pasti ada pro dan kontranya kan, ada kurang dan lebihnya. Sekarang kita bicara tentang Garda Prabowo di Sumsel. Siap. Nah ini ruang lingkup kerjanya apa nih Kak? Silakan Kak. Ya ini kan Ormas Garda Prabowo ini artinya memang ormasnya Pak Prabowo. Iya. Karena Ketua Umum Garda Prabowo itu pusat itu Bapak Pauka Nur Farid, dan Pak Pauka Nur Farid ini dari umur 21 itu 22 itu begitu dia keluar dari dia Akmil 92. Ya, Akmil 92 itu memang di kesatuannya Pak Prabowo di Kopassus. Jadi beliau ini sudah seperti anaknya sendiri kan, mengawal Pak Prabowo dan segala macam. Nah, kalau Ormas Garda Prabowo ini komitmennya itu dari awal sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu memang ngawal seluruh perjuangan program-programnya Pak Prabowo. Itu makanya di akte notarisnya itu, akte pendirian itu disebutkan di situ. Mengawal seluruh program, memperjuangkan seluruh program daripada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Kak ya. Untuk menjadi anggota Garda Prabowo gimana caranya Kak? Ya bebas lah, karena ini kan ormas sifatnya kan umum ya. Yang penting itu dengan kesadaran yang tinggi kita kan kalau dalam ormas ini memang kita berjuang, artinya itu karena kita namanya Garda Prabowo pastilah artinya mengawal seluruh program dan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Ini ormas Kak ya? Ya. Tidak ada niat untuk menjadi parpol nanti Pak? Oh enggak, kita berafiliasi dengan Gerindra. Oke. Ya, kan. Masyarakat Sumsel sendiri menyambut Garda Prabowo Garda Prabowo gimana Kak? Masyarakat Sumsel. Masyarakat Sumsel saya lihat ya lumayan. Iya. Artinya banyak yang positif kan, karena sudah banyak kita lakukan dengan Garda Prabowo ini. Seperti MBG ini kan April yang lalu Pak Prabowo melakukan MBG di pusat, kita melalui ormasnya ini melakukan MBG juga di Palembang yang dekat Pusri itu SD8 itu. Ya alhamdulillah sukses lancar gitu. Lanjut podcast kita penonton Lesa SN. Kali ini kita bicara tentang sekolah rakyat gratis yang menjadi salah satu program dari Presiden Prabowo. Kakak melihatnya bagaimana nih Kak? Ya ini kan kalau yang namanya pendidikan, kesehatan itu kan memang sudah jadi amanah Undang-Undang 1945. Ya. Jadi siapapun pemimpinnya semestinya dia harus konsen, harus komitmen terhadap itu kan. Ya. Nah, mungkin di zaman Pak Prabowo ini sebagai presiden, beliau itu berdasarkan konstitusinya seperti itu, beliau komitmen artinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ini pondasi. Ya, pondasinya bernegara kita tuh harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini luar biasa kalau seluruh Indonesia sekolah rakyat gratis Kak ya. Karena selama ini yang masih menjadi beban itu sekolah bayar. Iya benar. Kakak melihatnya bagaimana nih Kak? Ya jadi gini, yaitu karena sistem yang banyak perubahan-perubahan tidak sesuai dengan nilai-nilai apa namanya konstitusi kita, sehingga banyak pendidikan itu beralih jadi mahal.
Nah, di zaman Pak Prabowo ini dikembalikan sesuai dengan amanah konstitusi bernegara ini, bahwa pendidikan itu adalah yang utama untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu makanya Pak Prabowo sudah mendirikan sekolah rakyat gratis. Tapi sekolah rakyat gratis ini memang diperuntukkan untuk memang benar-benar orang yang nggak mampu, yang nggak mampu bayar. Artinya memang dalam kehidupan ekonominya, jangankan dia mau sekolah gitu kan, untuk kehidupan makan hari-hari aja susah. Nah, Pak Prabowo menyiapkan itu. Luar biasa ini ya. Dan semoga cita-cita Presiden Prabowo untuk sekolah rakyat gratis memang terrealisasi sepenuhnya. Kemudian kita masuk sesi terakhir ini, Kak. Ya, siap. Mungkin ada pesan atau kesan dari Kakak sebagai Ketua DKD Garda Prabowo Sumsel untuk pecinta Presiden Prabowo di Sumatera Selatan. Oke, silakan. Terima kasih Adinda Agus, yang dari tadi kita udah berdiskusi panjang lebar. Kalau bisa jangan di podcast ini aja, artinya nanti silakan bertandang juga ke kantor kita di Garda Prabowo Sumatera Selatan depan PIM. Nanti kita diskusi lagi yang lebih bagus lagi. Hari ini bagus, nanti ke depan lebih bagus lagi. Statement saya sebagai ormasnya Pak Prabowo, Garda Prabowo Sumatera Selatan ini, artinya memang kami berkomitmen artinya untuk mengawal program dan kebijakan Pak Prabowo. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, marilah kita bergandeng tangan sama-sama mensukseskan programnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu benar-benar tulus dan ikhlas. Dia tidak punya kepentingan yang lain-lain kecuali dia pengen supaya rakyat Indonesia ini sejahtera dimanapun berada, khususnya di Sumatera Selatan, teristimewa di Kota Palembang. Seluruh Sumatera Selatan teristimewanya di Kota Palembang. Nah, jadi tidak ada kata-kata lain dari Pak Prabowo itu. Dia sebagai pemimpin itu bukan haus kekuasaan, tapi bagaimana dengan kekuasaan yang dia pegang ini saat ini, amanah yang diberikan oleh rakyat itu benar-benar dinikmati rakyat, sehingga akhirnya rakyat seluruh Indonesia itu sejahtera. Statement saya terakhir, mengajak ke seluruh masyarakat Sumatera Selatan dimanapun berada, mari kita bersatu padu di dalam satu barisan komando Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita harus solid, tidak mudah terprovokasi, untuk menciptakan suasana yang tetap kondusif dan aman, menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada, karena Indonesia ini adalah milik kita semua. Jadi Ormas Garda Prabowo mengajak seluruh masyarakat untuk berada dalam satu barisan, tidak terprovokasi, solid, dan mendukung seluruh program-programnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Salam Komando. Luar biasa sekali ya pesan dan kesan dari Kak Haji Banajuni SHMBA untuk para pencinta Presiden Prabowo di Sumatera Selatan. Semoga obrolan podcast kita ini bermanfaat ya, Kak. Terima kasih. Dan dapat memberikan masukan untuk para pecinta Prabowo juga ya. Ya, siap. Yang ada di Sumatera Selatan atau dimanapun berada. Dan penonton Lensa SN, tanpa terasa kita udah di ujung podcast ya. Ya, siap. Teruslah memberikan masukan-masukan positif kepada jajaran YouTube Lensa SN agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi Cikmat bersama kakanda saya Haji Banajuni SHMBA izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.